permata hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti itu. Ya Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bahagia. Benar Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubah dan menguatkan kami Tuhan, dan menguat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah dan semakin bagimu. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan, menjadikanku indah, semakin indah, jadikanku indah, semakin jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Seluruh dunia pun tidak bisa menggantikanmu. Kami memerlukan Engkau Yesus. Kami butuh Engkau di setiap waktu, sepanjang umur hidup kami. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara atas setiap kami. Singkapkan semua yang terselubung Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 18 Maret 2025. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema Injil yang benar. Itu sebabnya saya berharap saudara sudah membaca di dalam Yesaya 30 ayat 12 sampai 18 dan juga Yosua pasal 14 sampai dengan pasal ke-16. Saya akan membacakan bagi saudara Yesaya 30 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi.
yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dan sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Renungan kita pada hari ini, Injil yang benar menunjuk kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa manusia, bangkit dari kematian, dan memberikan keselamatan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan jika ada Injil yang benar, maka ada juga Injil yang palsu. Injil yang palsu mengajarkan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan usaha manusia serta hukum-hukum tertentu atau berbagai hal yang ada di luar Kristus. Dapat saudara baca dalam Galatia 1 ayat 8. Injil yang benar adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, yaitu tentang kasih-Nya yang memberi keselamatan, serta menyampaikan rencana penebusan Allah bagi umat manusia di bumi. Perlu diketahui bahwa Injil yang benar bukan sekadar ajaran tentang moral, tetapi adalah inti dari iman Kristen yang membawa hidup kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Kitab Yesaya pasal 30 bukan secara langsung berbicara tentang Injil seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Tetapi pasal ini mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan pesan Injil. Bacaan dalam kitab Yesaya 30 tersebut adalah peringatan Tuhan kepada bangsa Israel yang mengandalkan Mesir untuk perlindungan daripada bersandar kepadanya. Mereka menolak bimbingan Tuhan dan lebih suka mendengar hal-hal yang menyenangkan hati mereka, yang bukan kebenaran. Saudara dapat membaca dalam Yesaya 30 ayat 9-11. Namun di tengah teguran itu, Tuhan juga menunjukkan kasih dan anugerah-Nya dengan menawarkan pemulihan bagi mereka yang bertobat. Dapat saudara baca dalam Yesaya 30 ayat 15-18. Bagaimana Yesaya 30 berkaitan dengan Injil yang benar? Maka yang pertama, kepercayaan pada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Saudara dapat baca dalam Yesaya 30 ayat 15. Yang kedua, manusia menolak kebenaran. Dapat saudara baca dalam Yesaya 30 ayat 9-11. Ketiga, kasih karunia Tuhan bagi yang bertobat. Dapat saudara baca dalam Yesaya 30 ayat 18. Apa penjelasan tentang Injil yang benar? Maka yang pertama, Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Dapat saudara baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Injil berpusat pada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Yang kedua, keselamatan hanya karena anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dapat saudara baca dalam Efesus 2 ayat 8-9. Injil yang benar menekankan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dapat saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada cara lain untuk diselamatkan selain melalui Yesus Kristus. Satu-satunya pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang keempat, Injil yang benar mengubah hidup. Dapat saudara baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Injil bukan hanya tentang percaya kepada Yesus, kemudian menerima keselamatan kekal, tetapi juga mengalami perubahan hidup yang nyata. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, peringatan terhadap Injil palsu sudah banyak tercantum dalam Alkitab, yang banyak disampaikan oleh Rasul Paulus yang memperingatkan agar kita tidak percaya pada Injil yang berbeda dari yang telah diajarkan. Karena itu setiap orang percaya harus senantiasa mengenali Injil yang benar dan yang palsu. Untuk mampu mengenalnya, maka seseorang harus terus membaca dan berpegang pada ajaran Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab, serta tiap pengajaran dari luar harus diuji terlebih dahulu. Semua kita sebagai orang percaya harus waspada senantiasa dan terus-menerus mendalami firman Tuhan agar tidak mudah tersesat oleh pengajaran-pengajaran sesat, sehingga menjauh dari keselamatan yang sejati dalam Kristus Yesus.
Demikian firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang berbicara dan mengajar kepada kami bahwa kami harus waspada terhadap Injil yang palsu. Karena hanya Injil yang benar saja yang membawa kami kepada keselamatan kekal. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.